Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Reski Ramadhani, nomor induk mahasiswa 200222152, kelas reguler 4, program studi administrasi publik. Baik, adapun pembahasan kali ini mengenai partisipasi masyarakat daerah. Pengertian partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah merupakan suatu bentuk keterlibatan warga dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan dan pengambilan keputusan di wilayahnya. Partisipasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok-kelompok lainnya. Partisipasi masyarakat daerah penting dilakukan karena dapat meningkatkan kualitas pembangunan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kebijakan pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Jenis-jenis partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yang pertama, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, yang kedua partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan, yang ketiga partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan. Partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan melibatkan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga, partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan melibatkan masyarakat dalam memantau dan mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat daerah. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat daerah, antara lain tingkat pendidikan yang rendah dapat membuat masyarakat kurang percaya diri dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, ketersediaan informasi yang terbatas juga dapat membuat masyarakat sulit untuk memahami dan mengikuti perkembangan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang buruk dapat membuat masyarakat lebih fokus pada mencari nafkah daripada berpartisipasi dalam pembangunan. Yang keempat, budaya partisipasi yang kuat dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Kemudian, manfaat partisipasi masyarakat daerah. Partisipasi masyarakat daerah memiliki banyak manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan kualitas pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, kebijakan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang kedua, memperkuat demokrasi. Partisipasi masyarakat juga dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal karena masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan wilayahnya. Yang ketiga, meningkatkan rasa memilih terhadap wilayahnya. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap wilayahnya karena masyarakat merasa memiliki tanggung jawab dan peran dalam pembangunan wilayahnya. Kemudian, hambatan dalam partisipasi masyarakat daerah. Meskipun memiliki berbagai manfaat, terdapat beberapa hambatan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat daerah. Antara lain, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan dapat membuat masyarakat enggan untuk berpartisipasi. Dua, kurangnya akses informasi dapat membuat masyarakat sulit untuk memahami dan mengikuti perkembangan pembangunan di wilayahnya. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari pemerintah dapat membuat masyarakat merasa tidak dihargai dan sulit untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan wilayahnya. Kemudian, cara meningkatkan partisipasi masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat daerah membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan strategis. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat daerah. Yang pertama, pendidikan dan informasi. Memberikan pendidikan dan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi, hak-hak mereka, dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas, memahami bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang mudah dan setara terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi. Yang ketiga, membangun kemitraan dan jaringan. Membangun kemitraan yang kuat antar pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Yang keempat, keterlibatan dalam pembuatan keputusan. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan melalui konsultasi publik, kelompok kerja, atau panel warga. Kelima, mendorong inisiatif swadaya masyarakat. Mendukung dan mendorong masyarakat untuk membentuk kelompok advokasi, komite warga, atau organisasi musyawarah masyarakat sipil yang dapat menjadi suara dan agen perubahan di daerah mereka. Keenam, transparansi dan akuntabilitas. Membangun sistemnya yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang ketujuh, penghargaan dan pengakuan. Mengakui dan menghargai kontribusi masyarakat dalam partisipasi mereka. Kemudian, peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kunci pemerintah dalam hal ini. Yang pertama, mendorong keterbukaan dan transparansi. Pemerintah harus memastikan keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedua, membangun infrastruktur partisipasi. Pemerintah perlu menciptakan dan memfasilitasi infrastruktur partisipasi yang mendalam seperti forum komunitas, kelompok kerja, dan konsultasi publik. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Pemerintah dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal partisipasi. Yang keempat, membuat kebijakan yang pro-partisipasi. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai tingkat. Yang kelima, mendengarkan dan merespon aspirasi masyarakat. Pemerintah harus aktif mendengarkan aspirasi, pendapat, dan masukan masyarakat. Yang keenam, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan monitoring. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan monitoring terhadap partisipasi masyarakat yang dilakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.